Jangan terlalu laju pak cewek. Tahan tenaga kita goyang santai. Ikuti tempo biar keringet sampai. Sengaja bikin pelan kasih minyak lantai. Kasih slow, kasih slow. Kasih slow, kasih slow tempo. Kasih slow, kasih slow. Kasih slow atau nanti kacau. pagi, kembali lagi kita berjumpa dalam materi IPS. Bagaimana kabarnya kalian? Saya yakin kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih untuk Mr. DJ yang sudah mengajak kita bergoyang di pagi hari ini ya. Kita lanjutkan saja ya.
kita akan memulai lagi materi kita kali ini, yaitu tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Langsung saja disimak materinya ya. Interaksi keruangan meliputi beragam jenis pergerakan seperti perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, pariwisata, pemanfaatan fasilitas umum, transmisi informasi dan modal, wilayah pemasaran kegiatan retail, perdagangan internasional, dan distribusi barang. Semua bentuk interaksi tersebut berdampak pada adanya perubahan. Jika banyak orang dengan berbagai kepentingan selalu datang pada suatu tempat, maka tempat yang dituju akan berkembang menjadi pusat kegiatan manusia atau sering disebut dengan kota. Jadi, pergerakan orang sebagai bentuk interaksi keruangan menimbulkan perubahan. Berbagai perubahan akibat interaksi keruangan, mari kita simak, yaitu bentuknya seperti berikut ini. Kita mulai untuk yang pertama, yaitu berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Pergerakan orang, barang, dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. Pemusatan aktivitas penduduk tersebut kemudian membentuk daerah perkotaan. Mari kita lihat contohnya. Contoh di dalam gambar ini adalah kota Jakarta. Bagaimana zaman dulu dengan zaman sekarang? Pasti sudah terjadi perubahan yang sangat besar. Banyak terjadi perubahan yang tadinya masih sangat luas dan sekarang menjadi sangat sempit atau banyak tumbuh rumah, kemudian mall, hotel, apartemen, dan bangunan-bangunan yang lainnya. Silakan kalian cermati sendiri dari gambar berikut ini. Yang kedua, yaitu perubahan penggunaan lahan. Aktivitas penduduk yang terus meningkat pada akhirnya akan memerlukan lahan untuk menampung aktivitas tersebut. Semakin banyak penduduk yang datang pada suatu kota akan disertai dengan kebutuhan tempat tinggal. Akibatnya, terjadi alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi pemukiman, juga bisa menjadi industri. Kita lihat gambarnya. Berikut ini adalah contoh alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi perumahan dan juga industri. Yang ketiga, yaitu perubahan orientasi mata pencaharian. Daerah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk akan dihuni oleh mereka yang memiliki pekerjaan yang beragam. Jenis pekerjaan juga berkembang karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang semakin beragam. Mari kita lihat contoh pekerjaan berikut ini. Silakan kalian cermati dari gambar tersebut. Ada pekerjaan apa saja ya? Pasti di situ ada dokter, ada mekanik, ada karyawan, manajer, dan sebagainya. Sesuai dengan kebutuhan dari pekerjaan-pekerjaan atau kebutuhan manusia itu sendiri. Yang keempat, yaitu berkembangnya sarana dan prasarana. Terjadinya pergerakan orang, barang, dan informasi memerlukan sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkat dengan meningkatnya pergerakan tersebut. Kendaraan, jalan, fasilitas umum, pusat-pusat perdagangan, dan lain-lainnya terus bertambah dengan semakin meningkatnya interaksi keruangan. Kita lihat contoh gambarnya ya. Di sini ada contoh perkembangan sarana dan prasarana transportasi berupa kereta listrik, kemudian jalan-jalan
yang semakin berkembang dan bertingkat. Kemudian ada juga di Jakarta, sudah kita kenal, ada transportasi umum yang disebut busway atau Transjakarta ya. Yang kelima yaitu adanya perubahan sosial dan budaya. Perubahan sosial dan budaya pada saat ini tidak lagi hanya karena adanya pergerakan penduduk, tetapi juga karena adanya aliran informasi dari suatu daerah dengan daerah lainnya, bahkan antar negara atau benua yang jaraknya sangat jauh sekali. Contohnya, gaya busana aktor atau aktris Korea kemudian ditiru oleh penduduk Indonesia. Mari kita lihat contoh gambarnya. Nah, berikut ini adalah contoh dari grup band K-pop. Saya yakin kalian sudah sangat mengenal dari aktor dan aktris ini ya, atau para penyanyi ini. Dan saya yakin juga bahwa kalian banyak yang mengikuti mereka. Dan sebenarnya masih ada lagi ya dari benua Amerika. Misalnya film-film di Hollywood, pasti aktor dan aktrisnya juga kita ikuti, terutama anak-anak kecil tuh ya. Misalnya ada contoh film tentang Captain America dari Marvel. Biasanya nanti akan banyak aksesoris-aksesoris yang akan muncul dan digemari oleh anak-anak, bahkan juga ada yang dewasa. Kita lanjutkan yang keenam, yaitu berubahnya komposisi penduduk. Setiap penduduk memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Misalnya agama, status sosial, usia, jenis kelamin, mata pencaharian, etnik atau suku bangsa, dan lainnya. Akibat adanya interaksi keruangan, komposisi penduduk berubah dari yang awalnya relatif seragam, atau misalnya sebagian besar etnis Sunda, kemudian berkembang menjadi beragam etnik. Sebagai contoh adalah gambar ini, yaitu ini adalah keberagaman dari etnik yang ada di Jakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya. Demikian materi kita kali ini. Apakah kalian sudah mengerti dari materi kali ini? Jika belum, silahkan diulang, diputar kembali materi kali ini, dicermati dengan baik dan dipahami ya. Jika sudah, silakan untuk tonton, like, comment, and share. Dan satu lagi, selalu subscribe. Karena apa? Dengan subscribe bahwa kalian mendukung terhadap channel ini untuk terus berkembang. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Tetap semangat, selalu jaga mood, dan satu lagi, selalu berdoa. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa. Putar ke kiri,